E-tol bakal diganti MLFF buat bayar tol. Bagaimana nasib uang elektronik perbankan? Wacana penggantian sistem pembayaran jalan tol dari uang elektronik atau biasa dikenal e-tol menjadi sistem tanpa sentuh multi-lane free flow atau MLFF semakin nyata. Pasalnya, pemerintah dikabarkan akan memperkenalkan dan menguji coba MLFF pada penghujung tahun ini. Lalu, sistem pembayaran nirsentuh itu mulai diterapkan secara penuh. Penggunaan MLFF diyakini memberikan sejumlah manfaat, utamanya yaitu meminimalisasi waktu transisi kendaraan di gerbang tol, sehingga hal itu diharapkan dapat menghilangkan waktu antrian menjadi 0 detik. Meskipun demikian, transisi menuju MLFF diyakini akan berdampak signifikan terhadap bisnis uang elektronik perbankan. Sebab, sejak uang elektronik menjadi sistem pembayaran utama jalan tol, transaksi jenis tersebut mendominasi total transaksi uang elektronik perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI misalnya, bank plat merah ini mengakui wacana perubahan sistem pembayaran jalan tol akan berdampak cukup signifikan terhadap kinerja bisnis uang elektronik perusahaan Brizi. Pasalnya, Sekretaris Perusahaan BRI, Aistika Oriza Gunarto mengatakan jenis transaksi untuk pembayaran tol dan transportasi mendominasi total transaksi Brizi. Tingginya porsi transaksi pembayaran tol dan moda transportasi turut mendongkrak kinerja bisnis Brizi, di mana pada kuartal 1 2022 BRI mencatatkan total transaksi uang elektronik itu mencapai 1 triliun rupiah. Senada, EVP Sekretariat dan Corporate Communication BCA, Hera F. Harin mengakui bahwa pembayaran jalan tol menjadi salah satu jenis transaksi terbesar uang elektronik perseroan, yakni flash. Asal tahu saja, bank swasta terbesar itu mencatat frekuensi transaksi flash mencapai 207 juta transaksi hingga April 2022. Walaupun transisi menuju MLFF akan berdampak terhadap kinerja uang elektronik perbankan, Hera memastikan bahwa perseroan mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh bank penyedia uang elektronik lainnya, PT Bank Mandiri Tbk. SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas Wahyudi mengatakan, perseroan akan selalu mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam berinovasi mengembangkan metode bayar baru bagi masyarakat. Namun demikian, Thomas optimis bahwa transaksi e-money akan tetap tinggi, selaras dengan semakin luasnya akseptasi masyarakat terhadap transaksi uang elektronik. Menurut dia, saat ini e-money bukan hanya dimanfaatkan untuk pembayaran jalan tol, melainkan juga pembayaran moda transportasi, parkir, dan jaringan merchant retail besar. Dalam rangka menjaga volume transaksi e-money, Bank Mandiri berencana terus mengembangkan bisnis e-money di berbagai ekosistem untuk mendukung gerakan non-tunai. Selain itu, bank dengan kode emiten BMRI juga terus membangun kesadaran dan pemanfaatan transaksi e-money di berbagai merchant retail seperti supermarket, convenience store, dan restoran-restoran dengan berbagai program promosi menarik. Strategi serupa juga disiapkan oleh BCA. Bank dengan kode emiten BBCA itu berencana menambah kerjasama penjualan atau co-branding flash serta memperluas acceptance flash sehingga penggunaan kartu-kartu yang beredar dapat semakin optimal. Di sisi lain, untuk dapat mempertahankan minat nasabah menggunakan flash, BCA menawarkan kemudahan bertransaksi dan top-up flash melalui BCA Mobile yang tersedia di platform Android atau iOS. Untuk diketahui, pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR akan mengenalkan pembayaran non-tunai nirsentuh MLFF di jalan tol pada akhir tahun ini. Pada masa transisi atau uji coba ini, pembayaran menggunakan kartu dan 20 hingga 50% transaksi dari gerbang tol akan mengakomodasi pembayaran non-tunai nirsentuh. Namun, BPJT masih belum menentukan ruas tol mana saja yang akan menjadi tempat uji coba sistem MLFF ini karena masih dalam pembahasan. Dengan menggunakan sistem MLFF, pengendara tidak perlu berhenti di gerbang tol saat membayar tol, sebab sistem MLFF ini menggunakan Global Navigation Satellite System pada aplikasi khusus jalan tol di smartphone. Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map matching akan berjalan di sistem utama. Saat kendaraan keluar tol dan proses map matching berakhir, sistem ini akan melakukan kalkulasi tarif. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!